Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Mohon perhatian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Tiada kata selesai dalam berdoa, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kenyamanan kita bersama, coba dilihat-lihat dulu kondisi di bawahnya, bangkunya dibersihkan dulu ya. Silahkan dicek dulu, sampahnya dibersihkan dulu. Bapak kasih waktu beberapa menit, silakan untuk membersihkan ruangan sekitarnya. Mangga. Hari ini hadir semua? Hadir. Oh, hadir ya. Baik, hari ini nanti kita akan belajar tentang kas kecil ya. Tapi sebelumnya Bapak akan absen dulu. Seperti biasa, absennya pakai LMS ya. Nanti Anda bisa lihat juga di LMS. Alia Bella hadir ya. Aulia Fitriani hadir. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah hadir semua. Oke. Sebelumnya kita kan udah belajar tentang ini ya, tentang laporan keuangan sebelumnya Anda ya. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik tentang bagaimana pengendalian kas gitu. Jadi di neraca itu ada akun kas, nah kita akan pelajari itu ya. Nah, ini salah satu pengendalian kas itu dengan menggunakan dana kas kecil. Sebelum ke sana, Bapak ingin menyampaikan dulu tentang kompetensi dasar materi ini. Jadi kompetensi dasar materi ini adalah tentang menganalisis pembentukan kas kecil dan melakukan pencatatan kas kecil gitu ya. Jadi ini kompetensi dasarnya. Kemudian ini indikator pencapaiannya, ini IPK-nya ya, yaitu menganalisis karakteristik kas kecil, sistem dana tetap dan dana tidak tetap. Kemudian menganalisis perbedaan kas kecil, dana tetap dan tidak tetap. Kemudian mencatat pembentukan kas kecil, pembayaran dan pengisian kecil, dana tetap dan dana tidak tetap. Nah, jadi ini kompetensi dari kompetensi yang tadi diturunkan menjadi indikator pencapaian ini, dan diharapkan Anda semua setelah melakukan pembelajaran bisa memenuhi indikator yang diinginkan ini gitu ya. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis karakteristik, perbedaan dan mencatat pembentukan, pembayaran, pengisian kas kecil, sistem dana tetap dan dana tidak tetap dengan benar. Nah, ini tujuannya. Jadi kita nanti akan pakai model problem based learning, kemudian belajar menentukan yang tadi dibacakan Bapak gitu ya. Nah, sebelum dilanjut, ada pertanyaan nggak tentang ini? Nggak ada ya? Masih lanjut ya? Iya. Kita akan bicara tentang seputar kas, tapi tentu saja tidak hanya kas yang kita miliki ya. Saya yakin Anda punya uang di saku Anda, di rumah Anda, dan pasti juga Anda melakukan pengendalian ya. Apakah uang yang Anda punya dibawa semua ke sini? Enggak ya. Nah, Bapak akan memperlihatkan sebuah video ya. Jadi Anda nanti lihat videonya seperti apa. Harap dilihat secara seksama. Nah, video ini semua udah punya akun LMS ya, sudah ya? Sudah bisa dibuka semua ya? Ya, jadi pelajaran kita terintegrasi dengan LMS ya. Jadi apa yang saya sampaikan Anda bisa lihat lagi di LMS, kemudian ikuti aja itu. Tapi untuk sekarang saya akan coba putarkan dulu aja biar semua fokus ke sini. Nah, kita akan nonton sama-sama ya. Ya. Oke, ini videonya. Ada beberapa itu ya, ada beberapa uraian. Tadi uraian, kemudian ada contoh apa? Contoh kasus ya gitu. Kemudian ada apa lagi? Ada pertanyaan ya. Nah, jadi silakan sekarang Anda pindah posisi sesuai kelompoknya masing-masing, menuju ini kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Mangga. Kelompok berapa? Sok pindah ya.
Baik, kalau begitu silakan Anda berdiskusi dengan teman masing-masing untuk nanti akan kita presentasikan. Kira-kira sekitar 20 menit cukup ya? Cukup ya, 20 menit ya, sekitar 20 sampai 25 menit. Silakan. Oh, muncul kan? Nah, ini yang muncul itu adalah semua tulisan ilmiah. Ada skripsi, ada jurnal, ada macam-macam. Nanti ketika teman Anda dari kelompok lain mempresentasikan atau mengemukakan hasil diskusinya, silakan semuanya menyimak. Ya, nanti setelah itu Anda boleh bertanya ya. Jika memang ternyata ada kelompok lain yang juga ingin memberikan pendapat, itu dipersilakan ya. Dimulai dari kelompok satu aja ya. Baik, silakan. Sistem yang dipakai oleh PTMDI apakah dana tetap atau tidak tetap? Kan kita belum tahu. Belum tahu. Apabila yang digunakan adalah dana tetap dan dananya habis di tengah periode, karena sistem dana tetap tidak bisa diisi kembali di tengah periode, maka PTMDI menggunakan cek yang ada di bank. Oh ya Pak, Mam. Kalau misalnya pembayarannya pakai cek akan lebih kurang efisien lagi. Kurang efisien ya. Ya, kenapa? Karena harus ke bank dulu. Ya tunggu dulu, Ya, harus tunggu dulu, sabar. sabar. Terusin dulu. Udah sih gitu aja. Jadi kalau pakai cek itu tidak Kurang efisien. kurang efisien. Karena harus dia harus lebih ribet lagi, harus ribet, harus ke bank. lagi. Sementara uangnya kan uangnya relatif kecil. berapa tadi uangnya? 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah pembayaran menggunakan cek untuk transaksi di atas sudah tepat? Jawabannya tidak tepat. Bagaimana cara mencatat transaksi tersebut? Di sini kami menggunakan metode fluktuasi, yaitu yang tidak tetap, yang dimana pencatatannya langsung dijurnalkan pada tanggal 1 Maret 2020. Perlengkapan di debit seharga 200.000 dan kas kecil di kredit seharga 200.000. Oke, itu pakai metode fluktuasi ya? Iya. Gimana? Jelas? Ada pertanyaan nggak? Anda kelihatannya mau nanya lagi. Enggak ya? Udah, tidak ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup, kurang lebih sama. Oke, ya cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu apakah pembayaran menggunakan cek untuk transaksi di atas sudah tepat? Jawaban kelompok kami tidak tepat. Yang kedua, bagaimana cara mencatat transaksi tersebut? Kami menggunakan dua metode tersebut. Yang pertama, jika menggunakan pencatatan metode dana tetap untuk transaksi di atas dijurnalkan pada saat pengisian kembali, yaitu di akhir periode. Karena pada periode dana tetap tidak ada penambahan saldo di tengah periode. Ada pertanyaan? Cukup ya? Sama ya dengan tadi ya? Ya sama. Oke, tepuk tangan. Keren. Jadi tadi kata kelompok 1 walaupun ada berbeda, ada catatan dia tidak efisien katanya, benar ya? Jadi karena tidak ditentukan, harusnya ditentukan dulu sistem pengelolaan dana kasnya seperti apa. Oke, terima kasih, ini luar biasa. Saya akan sampaikan sesuatu
Nah, ini dia pembentukan anak kecil ya. Jadi tadi betul dari kelompok 1 disampaikan bahwa harus ditentukan dulu sistem pengelolaannya seperti apa. Artinya harus dibentuk dulu kas kecil untuk tadi ini apa? Dengan cara seperti ini. Jadi pembentukan dana kas kecil itu dengan cara jumlah dana kas kecil ditaksir. Tadi kan ada masalah gimana kalau di tengah-tengah habis katanya gitu ya. Nah, artinya pembentukan dananya tidak benar karena yang benar itu dia harus memperhitungkan kebutuhan untuk 3 atau 4 minggu. Jadi dia udah bisa prediksi 1 bulan itu kira-kira berapa, dibentuklah kas kecilnya gitu. Jadi kalau tadi ada terjadi kasus di tengah-tengah udah habis, ternyata artinya berarti di pembentukannya ada masalah ya. Gitu, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita udah hampir habis waktunya ya. Nah, itu saya udah siapkan di LMS yang bawah. Yang kuis ya, kuis kas kecil ya. Jadi silakan Anda kerjakan, petunjuknya sudah ada. Cara mengerjakannya Anda tinggal pilih benar atau salah. Ada 10 soal, dikerjakan semuanya. Bentuknya random soal. Jadi Anda akan mendapatkan soal yang berbeda dengan teman Anda yang lain. Selama 20 menit dikerjakan, nilainya langsung keluar, nanti Anda bisa lihat sendiri nilainya. Baik begitu ya? Ya, kalau begitu silakan mengerjakan. Ya baik, sepertinya sudah selesai semua ya untuk kuisnya. Jadi nanti Anda bisa lihat langsung nilainya sudah muncul. Saya lihat bagus-bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan memang mudah ya soalnya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Oke, saya ingin tahu siapa yang ingin mengumumkan. Kita ini udah belajar apa aja tadi? Silakan berdiri. Ya, boleh Reski, silakan. Kita udah belajar apa aja dari awal tadi itu? Tentang kas kecil ya Pak. Ya. Tadi sudah dipelajari ada 2 metode transaksi. Yang pertama yaitu transaksi metode inverse span system dan metode fluktuasi. Ya. Jadi ada 2 metode ya? Ya, yang ada 2 metode. Kecil, gitu. Sudah dipelajari itu ya. Apa lagi? Ada lagi yang lain mau bertambahkan? Boleh, TV silakan. Silakan. Kita udah belajar apa aja hari ini? Untuk hari ini kita belajar tentang kas kecil dari metode fluktuasi dan metode dana tetap, cara menjurnalkan, terus cara mengatasi selisih bagaimana, dan juga tadi sudah mempraktekkan dalam satu kasus jika terjadi pembayaran transaksi kecil menggunakan cek itu bagaimana resikonya dan cara mengatasinya bagaimana. Dari kesimpulannya cukup dapat dipahami, dapat dimengerti dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih. Hari ini Anda semua luar biasa. Ya, kita udah belajar tentang kas kecil, pembentukan dan lain-lain. Ini udah habis waktunya ya? Ya, ini pelajaran terakhir. Tadi dari pelajaran pertama Anda mengikuti sudah sampai akhir ini. Nanti, ini kan ini slide terakhir jurnal selisih ya? Ini pertemuan yang akan datang, kita akan coba mempelajari tentang pemeriksaan dana kas kecil ya. Ya, kita akan lanjutkan materi ini dengan kasus-kasus yang lebih spesifik. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini kita karena jam terakhir nanti dipimpin dulu doa oleh KM ya. Setelah itu Anda silakan meninggalkan kelas. Itu silakan di close aja ya. Komputernya. Silakan dipimpin doa oleh KM. Mohon perhatian. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Tiada kata selesai dalam berdoa, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.